Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Apa kita mulai? Udah jam 9:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar.
nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah was salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda la Allah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la maqluba illallah. Dikerjakan malam karena perintah Allah. La la maqsuda Allah. Dikerjakan
Mari ibu-ibu bersama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busro, dan sholawat nariyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan sholawat yang akan kita baca bersama-sama. Allah senantiasa memberikan kepada kita, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Muslimatul Hasanah, jamaah Jihadul Akbar, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, senantiasa Allah karuniakan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat ekonominya, panjang usianya, berkah rezekinya, bahagia rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya sholih dan sholihah, sukses di dunianya, sukses juga di akhiratnya. Allah berikan ketetapan iman Islam kepada kita hingga akhir hayat. Allah karuniakan husnul khatimah. Di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dari baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di hari akhir nanti kita semua mendapatkan surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadaina yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaidu wa tunalu bihir radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lana. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan di kehidupan dunia hingga kehidupan akhiratnya Ibu Ketua Taklim Gabungan beserta para pengurus, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, yang hadir di kesempatan pagi hari yang cerah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa Allah limpahkan sehat walafiat, kebahagiaan lahir dan batin, kemudahan di setiap urusan, diberkahi oleh Allah di setiap langkahnya. Dengan hadir di majelis taklim, insya Allah menjadi jalan terkabul apa yang dicita-citakan. Makin sehat, makin bahagia, makin berkah ya Bu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur, marilah setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci atas karunia-Nya yang sungguh luar biasa, tidak terhitung saking banyaknya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan sehat, masih diberikan kuat, mau datang ngaji, mau silaturahmi. Itu bukti tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Karena apa? Salah satu nikmat ngaji sesuai yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di tempat ngaji, kamu tidak nulis satu huruf pun. Tapi kalau ibu-ibu di sini alhamdulillah rajin, pada bawa buku, pada bawa pena, insya Allah tambah-tambah barokahnya. Tapi ibu-ibu yang di belakang yang nggak bawa buku pun nggak usah berkecil hati. Ini ada hadisnya ini, tenang. Kata Rasul, duduknya kamu di tempat ngaji, di tempat majelis taklim, kamu duduk aja dengerin, tidak bawa pena, tidak bawa buku, duduk aja dengerin. Sambil kadang-kadang ngantuk ya, selingan ya, ngantuklah iya, kesemutan iya, dinikmati aja. Namanya dalam kebaikan banyak godaannya, betul apa betul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun, itu lebih bagus pahalanya untuk kamu daripada kamu memerdekakan 1000 abid. Ibu kan udah tahu ya, abid pernah dijelaskan ya waktu kemarin tentang bab aurat. Abid itu apa Bu? Hamba sahaya.
budak belian, tapi budaknya bukan budak-budak kecil ya, kalau dalam bahasa Malaysia kan budak-budak nih itu mah kecil none. Kalau ini mah budak belian orang, kalau laki-laki namanya abid, kalau perempuan namanya amat. Tidak ada bedanya dengan hewan, bisa diperjual belikan. Satu abid aja harganya mahal, Ibu. Itu kita ngaji seperti ibu-ibu kurang lebih 1 jaman lebih sedikit lah. Itu pahalanya lebih baik dari orang yang memerdekakan 1000 abid. Harga 1 kambing aja yang paling kurus berapa, Bu? Kalau akikah paling murah 2,28 bukan? Kalau sapi yang paling murah 25 jutaan. Ini mah orang, Ibu, orang. Karena kalau saya pernah baca itu ya, di artikel mana ya yang jual beli organ dalam itu. Jadi bahan tapakur di Kamboja atau di mana? Ya, yang jual beli organ dalam manusia, naudzubillah min dzalik. Betapa mahalnya, betapa berharganya organ tubuh kita yang jarang kita syukuri. Katanya jantung orang yang sehat diperjualbelikan itu harganya 1 miliar loh. Ginjal 2, 1,5-nya 500 juta. Ibu punya nggak 1 miliar? Punya, Ibu. Itu jantung Ibu. Masih aja nggak disyukurin ya, Bu ya. Ibu punya nggak 500 juta? Itu ginjal Ibu 2, berarti 1 M juga. Sekarang Ibu kalau lihat saldo hanya 200.000, mending 200.000. Kadang mau narik juga, Bu transferin dulu dong 30.000. Biar bisa ditarik, saking tidak habisnya. Nggak, biar ditarik kan ada limitnya ya. Itu kalau ditarik itu harus 100.000, sementara di dalam saldo kan biasanya yang hendak itu minimal 50.000 kalau Brimo ya. Ini ATM paling rakyat jelata ya. Ayolah transfer dulu 30.000, nanti kalau udah ditarik saya ganti lagi. Saking minimnya saldo kita, saking imutnya gaji kita, betul. Ibu tak boleh berkecil hati. Kita punya jantung yang miliaran, punya ginjal, belum lagi darah, belum lagi peredaran darah yang lancar. Ini siapa yang buat, Bu? Allah. Bangun tidur kita dalam keadaan sehat, nggak usah pakai selang oksigen. Itu kebesaran siapa, Bu? Kemahabaikan siapa, Bu? Sering disyukuri apa sering dilupakan? Amin ya rabbal alamin. Jadi mulai saat ini nggak akan galau lagi kan kalau nggak punya uang kan? Nggak tahu nih ya, namanya manusia biasa katanya. Kalau nggak punya uang ya itulah pikiran kita udah kemana-mana. Kan udah disebutkan kata Umi juga, survei membuktikan yang bikin kita gelisah bukan kurang darah tapi kurang dana, betul. Nah mulai saat ini ya Allah, yang penting saya bisa makan, bisa sholat, bisa ngaji, itu juga udah alhamdulillah. Jadi kita kaya raya ya, Bu ya. Kaya raya kan, Bu? Ibu ini orang-orang berada. Senin ada, Selasa ada. Itu kan berada berarti ya, Bu. Kalau udah nggak berada di kemiang. Alhamdulillah. Ini intermezzo agar kita hidup jangan sering ruwet, jangan sering bingung, jangan sering pusing, bawa happy aja, syukur bersyukur. Semua Allah sudah santai aja santai, ya Bu. Tapi tetap di koridornya Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian fikih wanita di pagi hari ini. Bagian pasal rukun sholat. Paslun arkanus sholati, adapun rukun-rukunnya sholat. Sab'atu asyara itu ada 17. Jadi rukun sholat itu semuanya ada 17. Al-awwalu, adapun nomor pertama, an-niyah
an-niyatu itu niat. Asani dan nomor keduanya takbiratul ihrami itu takbiratul ihram. Cukup dua dulu aja ya. Rukun sholat di dalam kitab fikih ada ulama yang menyebutkan 13. Kalau kita ngaji dari kitab Safinatun Najah ada yang menyebutkan 17. Dua-duanya betul. Apa Bu? Dua-duanya betul. Kalau yang 17 diperinci, tumaninahnya dimasukkan ke nomor. Kan tumaninah di dalam sholat itu ada 4 ya Bu ya. Tumaninah di dalam i'tidal, tumaninah ketika ruku, tumaninah ketika sujud, tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Kalau ulama yang menyebutkan 13 tumaninahnya enggak disebut tapi disertakan. Contoh, ruku beserta tumaninahnya, i'tidal beserta tumaninah. Jadi betul, kalau ibu sekarang ngaji rukun sholat ada berapa? 17. Nanti di rumah kata anak ibu, mak, kalau rukun sholat itu ada berapa ya mak? Di pilihannya itu A 13, B 14, C 16. Jadi ibu jangan bilang, oh ini salah, yang bikin soal ini salah. Harusnya 17 deh, bukan salah ibu yang belum ngaji ya. 13 deh gitu. Jadi 13 boleh, 17 boleh. Nomor pertama, apa yang dinamakan rukun dulu? Rukun itu ada 3 macam. Yang pertama namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun yang dikerjakan oleh hati. Isinya satu, yaitu niat. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat diucapkan sunnah, tapi kalau niat di dalam hati wajib. Itu namanya rukun qalbi, niat. Dan niat itu tempatnya di mana Bu? Di hati. Jadi meskipun ibu mau sholat maghrib, engkau enggak melafadzkan usolli fardhal maghribi, enggak apa, karena mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat di dalam hati. Nomor kedua, rukun qauli. Rukun qauli itu artinya rukun yang diucapkan. Rukun yang diucapkan apa saja? Yang pertama takbiratul ihram. Gimana ucapan takbiratul ihram Bu? Allahu Akbar. Nah itu nyebut takbiratul ihram itu harus wajib. Adapun nanti tangan diangkat atau tidak, itu tangan mau angkat mau tidak jadi soal. Yang penting mah baca Allahu Akbar itu wajib. Termasuk rukun apa Ibu? Qauli. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjadi barometer sah atau tidaknya sholat kita, karena bacaan Fatihah tidak boleh hanya membaca, tapi harus sesuai. Yang dibacanya harus tartil, yakni harus sesuai makhorijul hurufnya dan tajwidnya. Nomor ketiga, rukun qauli adalah at-tahiyat, bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Nomor keempat, membaca sholawat dalam tahiyat. Jadi tunggu betapa luar biasanya sholawat. Sholat yang enggak sholawat enggak sah sholatnya. Betapa hebatnya bacaan sholawat. Jadi memang kita itu harus senang baca sholawat. Nomor kelima, baca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu termasuk rukun qauli. Perlu ibu perhatikan, yang namanya qauli harus diucapkan. Beda antara ucapan dan qomat kamil. Jadi yang dimaksud rukun qauli benar-benar harus terdengar suaranya, dan bibir pun gerakannya harus jelas.
Sudah kemarin sepintas saya jelaskan, pas membaca Al-Fatihah jangan qomat kamit. Kami ada badukun. Nah, kalau qomat kamit apa Bu? Sambil qomat kamit, dukun baca mantra. Kalau kata guru saya gini, kenapa dukun kalau qomat kamit? Kenapa kalau dukun baca doa enggak terdengar, malah qomat kamit? Kan qomat kamit enggak terdengar ya. Takut ilmunya ditiru, nanti dia enggak laku lagi katanya. Itu selamahan guru saya. Nah, jadi kalau baca rukun qauli itu bukan qomat kamit, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai nanti waladhdallin. Amin. Nanti kita jelaskan. Yang penting kita kenalan dulu rukun dalam sholat ada berapa. Yang terakhir rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Rukun yang dikerjakan. Berdiri bagi orang yang mampu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya Bu ya. Sujud lagi itu namanya rukun fi'li. Jadi rukun itu ada berapa Ibu? 1. Qalbi, isinya apa? Niat. 2. Isinya apa? Iya, ada apa saja rukun qauli? 5 kan? 1. Takbiratul ihram. 2. Bacaan Fatihah. 3. Bacaan tahiyat. 4. Bacaan sholawat dalam tahiyat. 5. Bacaan salam. Nah, rukun qauli tidak boleh qomat kamit, tapi harus diucapkan sehingga kita yang membacanya mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan kalau kata ulama sebagian, orang yang dekat kita itu harus jelas mendengar apa yang kita bacakan. Saking harusnya pengucapan dalam rukun qauli alias tidak boleh qomat kamit. Selebihnya dari niat, selebihnya dari rukun qauli namanya rukun fi'li. Paham Ibu? Rukun ada berapa sekarang? 3. Nah, ibu-ibu, kenapa kita harus belajar fikih sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ini perumpamaan orang yang malas-malasan sholat disifati oleh Allah tanda orang munafik. Jadi kita enggak mau disebut munafik oleh Allah. Tandanya kita itu benar-benar semangat kalau mau sholat. Jadi tanda orang yang semangat untuk melaksanakan sholat minimal tahu ilmu sholat. Jadi sholatnya itu jangan ngasal, sholatnya itu jangan ngarah. Jangan sampai ilmu sholat kita dari zaman baheula kita TK, dulu mah nggak ada TK ya Bu ya. Ibu TK nggak dulu? Enggak ada, di saya juga nggak ada. Kita ini lulusan SD lah. Pokoknya SD kita kan masih pakai buku leces. Bener nggak? Sama nggak? Zaman dulu bukunya leces ya. Terus pokoknya indah sekali. Bawa uang 150 aja berasa paling sultan zaman dulu. Jadi ibu-ibu, kalau ilmu yang diajarkan oleh guru ngaji kita dulu di surau ketika kita kecil, lanjutkan, tapi harus ditambahkan. Karena dulu guru ngaji kita semasa kita kecil, beliau mengajarkan menyesuaikan kapasitas pemahaman kita karena masih kecil. Makanya kenapa harus ngaji? Biar upgrade ilmu. Kenapa harus upgrade ilmu? Tandanya kita semangat untuk melaksanakan sholat. Karena naudzubillahi min dzalik, orang yang malas-malasan ketika mau melaksanakan sholat disebut munafik oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kan selama ini kita taunya tanda munafik ada berapa Bu? 3. Yang pertama, bila berbicara bohong. 2, bila diberi amanah khianat. 3, bila janji diingkari. 4, neraka jahanam paling bawah. Ternyata tanda munafik itu bukan 3, banyak, dan diantaranya
orang yang bermalas-malasan ketika mau melaksanakan sholat. Dengar adzan teh nanti ajalah, luas kok waktunya duhur ke asar, nanti ajalah jam 3.15 saya sholat duhur. Nah, hati-hati, itu berarti tanda-tanda kita terkena penyakit munafik, kecuali memang kita sedang dalam keadaan darurat. Kalau di rumah aja ibu nggak ngapa-ngapain, malah asik nonton racin, oh ya nanti ajalah ini episode terakhir ini nanggung, padahal udah terdengar ada, naudzubillah min dzalik. Itu disifati munafik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat mengkritik dan tidak suka sama hambanya yang berleha-leha, tidak sesegera mungkin ketika sudah datang waktu sholat. Ibu mau ngapain? Kita udah tua ya Bu. Kalau tidak bergegas, namanya usia tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan aja dengan kita disiplin, sholat awal waktu, lalu tambah ilmu fikihnya, Allah catat kita sedang bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah yang paling utama, yaitu sholat. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, kata Rasulullah SAW, wa yusannu nasyatun ila sholati, disunahkan bersemangat. Gimana cara bersemangat? Bersemangat itu kayak ibu mau ngambil gajian. Nah kan beda ya artinya ya. Ini senang ya Allah gitu. Contoh kalau guru TPQ, alhamdulillah insentif sudah cair, itu beda loh rasanya daripada nunggu lama kali ini insentifnya nggak turun-turun, beda kan. Nah untuk melaksanakan sholat harus lebih-lebih dari itu. Contoh suami ibu gajian tanggal 8 contoh. Nah, udah tanggal 7 itu kan beda pas udah berbunga-bunga. Nah, jadi ketika ibu nanti setengah 12 udah kedengeran ngaji murotal di masjid, ibu harus lebih berbunga-bunga. Karena apa? Ya Allah, alhamdulillah masih disampaikan umur bertemu lagi dengan sholat duhur. Nanti asal begitu. Makanya kata Rasulullah SAW, usahakan setiap ba'da duhur kita saya niat menunggu sholat asar. Setelah sholat asar saya niat menunggu sholat isya. Terus muter. Jadi ketika kita meninggal, kita dicatat oleh Allah ahli sholat. Karena waktunya memang niat menunggu waktu sholat, panggilan Allah. Jangan sampai kita mau kerja semangatnya luar biasa, tapi untuk sholat kita santai, kita malah males. Ya memang dua-duanya juga harus semangat. Kerja menjemput rezeki harus semangat, karena dengan rezeki itulah kita bisa berbuat kebaikan lewat sedekah, zakat dan lain sebagainya. Nah sekarang kita sudah tahu ilmunya. Rasulullah memberikan anjuran, disunnahkan ketika mau sholat kita harus bergembira dan bersemangat. Siap ya Bu ya? Jadi mulai sholat duhur nanti semangat. Alhamdulillah ya Allah, saya mau berjumpa lagi denganmu dengan sholat waktu duhur. Mau kenanya siapkan. Kalau ada rezeki jangan sampai mukenana yang tipis, yang nerawang. Pokoknya persiapkan aja. Sebagaimana kita dulu mau ketemu ayam beb, kan yang terbaik itu, benar nggak? Baju dirapih-rapihin, bahkan yang tukang makan pun pura-puranya jadi makan sedikit biar dikira saya yang kalau dalam bahasa Sunda itu ancin, hemat. Padahal kalau udah aslinya, wah maaf lah nggak ada lagi. Yang penting gas gitu kan. Nah itu apalagi ini mau bertemu dengan Allah yang maha menciptakan kita, yang memberikan kehidupan dan penghidupan, yang bertanggung jawab kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat kita. Jadi harus naik kelas. Apalagi kita sekarang sudah masuk bulan apa Bu ini? Maulid. Belum. Maulid itu hari Jumat. Ini bulan Agustus loh Bu. Bulan Agustus itu bulan apa? Ya bulan Agustus. Kemerdekaan Republik sudah lomba. Sudah, alhamdulillah. Lomba boleh untuk hiburan semata, tapi yang paling harus dicatat
lomba mengalahkan nafsu. Ya Bu, karena itu paling susah. Karena musuh terbesar dalam hidup kita yaitu diri kita sendiri. Betul tidak Bu? Merdeka dari melawan rasa malas, malas mau ngaji, malas mau sholat, malas mau ibadah, kita lawan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Baiklah Ibu, nomor pertama yang termasuk rukun sholat adalah niat. Yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai'i muktaronan bi fi'lihi. Apa artinya? Bermaksud mengerjakan sesuatu dengan dibarengi mengerjakannya. Itu namanya niat. Ada niat, ada azam, ada nadar. Kalau niat qasdu syai'i muktaronan bi fi'lihi, berniat mengerjakan sesuatu perkara sambil bareng dikerjakan. Kalau azam itu niat tapi tidak dibarengi dengan mengerjakan, itu namanya azam. Kalau nadar ditangguhkan. Saya akan melakukan sesuatu bila tercapai cita-cita saya, itu nadar. Jadi bedanya kalau dalam niat Ibu baca takbiratul ihram Allahu Akbar, di dalam hati Ibu niat melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah, itu namanya niat. Tapi kalau Ibu sekarang dalam hati saya nanti sholat duhur mau mengerjakan sholat duhur, itu azam, ya Bu. Jadi tidak sah kalau Ibu sholat duhur niatnya dari sekarang. Allahu Akbar, niat saya sholat duhur. Tapi nanti pas sholat duhurnya nggak sah, ya Bu. Karena niat itu niat mengerjakan sesuatu harus dibarengi dengan pekerjaannya. Kalau nadar bagaimana? Saya bernadar. Kalau diet saya sukses 1 bulan turun 10 kilo, maka saya akan traktir makan-makan kawan-kawan saya dan saya juga ikut makan. Nah itu nadar. Lalu benar 10 kilo hilang di bulan itu. Jadi kita wajib. Yang tadinya sedekah itu kan sunnah, betul tidak Bu? Sedekah sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi wajib sedekahnya kalau dinadarkan. Maka hati-hati, jangan gampang bernadar. Bahaya kalau tidak ditunaikan jadi hutang. Mendingan Ibu udahlah, niat saya sedekah biar saya langsing karena Allah. Itu juga mungkin bisa ya, asal ada ikhtiar untuk langsingnya. Jangan niat langsing tapi makannya enggak dijaga. Ini mah ngomongin diri sendiri aja. Ibu-ibu, dalam perkara niat, kita yang bermadhab Imam Syafi'i beda dengan madhab Imam Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau madhab Imam Syafi'i, niat yang ketika kita baca dalam sholat harus bareng dengan takbiratul ihram. Contoh, kalau imam-imam yang bermadhab Imam Syafi'i biasanya takbiratul ihramnya agak panjang, betul nggak Bu? Allahu Akbar. Kenapa mereka para imam baca Allahnya panjang? Karena mereka sedang ambil niat di dalam. Mulut mengucapkan Allah, dalam hati saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi imam fardu karena Allah. Tapi kalau madhab Imam Hanafi, Hambali, Maliki, niatnya itu mereka sesudah baca Allahu Akbar. Kalau ibu yang pernah umroh, imam-imam di sana nggak pernah lama Allahu Akbar gitu, karena mereka ngambil niatnya setelah Allahu Akbar. Mereka bilang Allahu Akbar dulu, baru mereka niat. Sah mereka karena mengikuti mazhabnya Imam Maliki, Hanafi, apa Hambali. Kalau kita Imam Syafi'i, maka sholatnya pun dalam niatnya pun mengikuti Imam Syafi'i. Dalam sholat fardu, kalau lafaz niat
yang sempurnanya, yang seperti sudah ibu-ibu belajar, usolli fardhol maghribi talata raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau bermakmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang apa pendek? Panjang ya. Kalau memang diambil semuanya boleh, malah kesunahannya begini. Mulut niat sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol maghribi talata raka'atim mustaqbilal kiblati adaan Allah. Pas mulut ngucapin Allah, di dalam hati siap-siap. Niat saya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Bar. Nah, pas mulut bilang bar, di sana udah dapat niat kita, ya Bu. Tapi kalau terlalu kepanjangan boleh, Ibu ambil yang penting-pentingnya aja. Sebab dalam sholat padu hanya 3 yang diwajibkan. Sebut niat saya sholatnya, sebut sholatnya apa, sebut fardu juga. Allah, niat saya sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah. Udah cukup, nggak usah disebutkan mustaqbilal kiblatnya juga nggak apa-apa. Itu mah penyempurnaan. Tapi kalau selama ini ibu sudah biasa menyebutkan sambil menghadap, nggak apa-apa. Sunnah malah diberikan pahala sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk ibu-ibu kita praktek ya. Dalam takbiratul ihram, nih ibu biasakan sebelum sholat itu prepare. Di antara prepare-nya itu baca doa sebelum sholat. Mungkin dari guru-guru ibu sebelumnya ada yang diajarin baca a'udzubillah, boleh, itu keutamaan biar kita selama sholat tidak diganggu setan ya Bu. Karena minimal sudah baca, kita sudah mohon perlindungan kepada Allah. Adapun nanti di dalam sholat tetap pikiran kita melayang-melayang, ingat lagi sesuatu yang lagi dihadapi, ingat utang, ingat kunci yang hilang, ingat kembalian belum dikasih sama Ibu Warung tadi. Yang penting di awal kita udah benar-benar prepare ya Bu. Baca apa selama ini Ibu kalau mau sholat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambahkan kalau guru saya mengajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Biar hati kita lagi sholat, ya Allah minta khusyuk sedikit aja. Meskipun khusyuk gak dari awal sampai akhir, kita minta ya Allah bahwa saya itu lagi sholat, pikiran jangan kemana-mana gitu ya. Boleh ditambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boleh, tidak pun tidak jadi masalah. Yang penting awali dengan bismillah biar barokah. Ya meskipun tidak diawali bismillah tidak apa-apa. Cuma kan udah ngaji hadis bismillah, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u au ajdamu au abtaru. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah itu laksana hewan yang patah ininya apa? Tanduknya atau ekornya, alias tidak sempurna. Boleh ya Bu? Dalam takbiratul ihram, Ibu mengangkat tangan ini hanya sunnah. Tapi meskipun sunnah jangan dianggap sepele. Sudah belajar kita ya, sudah mulai paham. Jangan pernah menyepelekan amalan sunnah. Karena sunnah itu adalah penyempurnaan untuk kewajiban. Yo sama-sama ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau niat apa? Salat duhur ya, yang sebentar lagi ya. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mengucapkannya hukumnya apa? Sunnah. Nanti yang wajibnya pas Allahu Akbar, angkat tangannya, dan sunnah jempol kita nyentuh ke tempat anting. Jangan pegang anting, nggak usah, apalagi nggak pakai anting. Ini aja ini nih, apa namanya? Daun telinga paling yang bawah ya. Dan kita perempuan, ininya dihimpit. Nah, jangan gini, jangan. Kalau ini bapak-bapak, Allahu Akbar. Ini bapak-bapak. Kalau kita ini, yuk, tuh 2, 3. Allahu Akbar.
akbar. Nah, ukuran segitu dapat nggak niat ibu? Dapat ya. Niat pas Allah, nggak bisa disebutkan kan dalam hati. Ya, gini. Nggak apa-apa, menyesuaikan body aja. Karena saya pun kalau nyentuh ini agak yang dagingnya besar itu susah. Siap. Nah, yuk. Kita ucapkan dalam mulut kita aja dulu ya. Karena ini training. Tuh, 2, 3. Allah, niat saya sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah. Bar. Nah, pas bar semua niatnya harus sudah dapat ya Bu ya. Paham tidak? Nah, jadi untuk mengangkat tangan ini hanya sunnah. Tapi meski sunnah tidak boleh disepelekan. Bagaimana kalau ibu selama ini nggak pernah angkat tangan, nggak apa-apa, gini aja tuh, Allahu Akbar. Boleh, nggak apa-apa. Coba ibu yang udah umroh, bener gak? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Sebenarnya gimana sih? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan keabdolannya tangan 2, tangan kanan di atas tangan kiri. Ininya agak ke kiri sedikit. Ya, sedikit aja sedikit. Kalau bisa di bawah ini, di bawah, maaf, payudara. Karena di sebelah kiri inilah tempatnya hati kita. Jadi kalau ibaratnya menjaga hati, Allah jaga hati saya selama sholat. Ingatkan bahwa saya ini lagi sholat, jangan kemana-mana gitu. Boleh, ada yang gini, Allahu Akbar. Silahkan. Mungkin dari gurunya karena mau ngangkat, mau nyimpen, mau diginikan lagi juga nggak masalah. Yang penting mah takbiratul ihram dan niatnya. Yang jangan ini kayak mana? Allahu Akbar. Nah, ini baru nggak boleh. Itu mah mau ngajak tarung sama malaikat ya. Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Jadi selama ini sunnahnya gini aja. Jadi 2 tangan ini, ada yang satu yang silahkan. Kalau saya diajari sama gurunya ini 2. Nah, di bawah payudara belah kiri ya. Nah, gini. Jadi ini angkat atau tidak tangan tidak jadi soal. Yang penting niat di dalam hatinya. Dalam pengucapan Allahu Akbar, lafaz Allahnya, lafzul jalalah harus dibaca tafkhim alias tebal. Jangan Allahu Akbar, salah. Kenapa harus dibaca tafkhim? Karena lafzul jalalahnya, lafaz Allahnya sebelumnya baris fathah. Kalau sebelumnya baris kasroh boleh billah. Makanya a'udzu billah. Jangan mentang-mentang udah ngaji tajwid katanya fasih nih fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan fasih ya Bu ya. Berarti ngajinya sambil ngantuk gitu ya. Jadi lafzul jalalah yang kita sebut ketika takbiratul ihram, Allahnya dipanjangkan. Di sanalah tempat kita ngambil niat. Yo, sama-sama lagi ya. Tegap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli, sama-sama ikutan ya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allah, niat saya mengolat duhur 4 rakaat fardu karena Allah. Bar. Pas lafaz bar harus semuanya udah dapat. Allahu Akbar. Hati-hati Bu. Semakin ngaji fikih kalau tidak dibawa santai, banyak yang jadi was-was. Dulu waktu saya ngaji di pesantren khusus fikih di Cikole, Ciamis, semakin dia ngaji fikih jadi was-was. Ada yang sampai begini, takbiratul ihramnya enggak dapat. Allahu Akbar. Kita kan kalau ini mau ketawa ya, dari dulu juga saya pertama ketawa, takut nular kata saya. Karena ilmu waswas itu penyakit waswas itu kan biasa suka nular ya. Alhamdulillah ini kali. Jadi biasanya yang waswas itu yang keterlaluan pinternya sama yang memang setengah gitu ya. Jadi kata guru saya, kalau ada orang yang waswas, dorong aja karena itu sedang
dikuasai oleh setan. Seperti dalam wudhu, hati-hati. Ada juga yang waswas dalam wudhu. Wudhu itu sunnahnya membasuh setiap anggota wudhu hanya berapa kali maksimal? 3 kali. Ada yang sampai kayak mandi loh. Saking apa ya? Saking mungkin ini 2 apa 3, ini 2. Sebenarnya hanya 1 pun gak apa-apa. Yang penting udah menyeluruh anggota tubuh terkena air. Justru semakin berlebihan setan semakin suka. Jadi bagaimana kalau ada orang sholatnya gini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya silakan saja, asal pas sudah bar di sana tidak boleh ada lagi gerakan yang berkelanjutan melebihi 3 kali gerakan, maka batal sholatnya ya Bu. Kalau gini sebelum Allah, kan sebelum bar itu disebut takbiratul ihram, itu dihukumi takbiratul ihram. Nanti bar, setelah bar baru di sana hukum semua yang halal jadi haram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir itu kan takbir kalimat Allah, ihram haram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ketika sudah takbiratul ihram jadi haram. Sebelum takbiratul ihram ngobrol halal apa haram? Ngobrol. Sebelum sholat ibu ngobrol halal apa haram? Halal. Tapi kalau udah takbiratul ihram, Allah, udah tahu gosip terbaru nggak? Ya batal ya udah batal. Jadi sesuatu yang halal jadi haram. Pemisahnya adalah takbiratul ihram. Makan sebelum ibu takbiratul ihram halal apa haram? Halal. Kalau udah takbiratul ihram, lapar selapar apapun tahan dulu karena lagi sholat. Paham ibu? Nah, jadi takbiratul ihram harus menyebutkan kalimat Allahu Akbar. Di sanalah tempat kita yang bermadhab Imam Syafi'i mengambil niat sholat duhur kah, sholat asar, maghrib, isya, subuh kah, atau sholat rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Asalisu, adapun nomor ketiga dari rukun sholat, al-qiyamu alal qadiri, wajib berdiri alal qadiri terhadap orang yang kuat, yang mampu. Jadi di dalam sholat fardu hukumnya wajib sambil berdiri untuk orang yang mampu berdiri. Adapun nanti ketika dia sakitkah atau lagi encok atau ada lagi penyakit yang membuat dia bisa berdiri, boleh sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil baring, nggak bisa baring sambil kedipan mata atau isyarat. Udah nggak bisa isyarat acan, ya udah itu mah waktunya disolatkan ya Bu ya. Nah, berarti hukum berdiri wajib itu hanya untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak berdiri pun nggak apa-apa, cuma malas ya Bu ya. Cuma kalau lihat di Mekah kadang gini, ya kita mah ini mah bukan mau gosip, mau membanding-bandingkan. Kadang kita bersyukur ya tinggal di Asia sehingga kita madhabnya fikih Imam Syafi'i yang lebih hati-hati. Kadang suka aneh gitu lihat orang-orang Arab yang mungkin karena postur tubuhnya gemoy ya, bahkan lebih dari saya gemoynya. Mereka kadang jalan kuat tapi sholatnya di kursi gitu. Sementara beliau ngambil kursi pun kuat kemana-mana. Ya mungkin kita husnudon aja. Oh mungkin pas bagian rukunnya ininya sakit ya, atau udah sujud naik laginya kan bebannya berat. Jadi daripada jatuh nanti merepotkan askar, merepotkan yang lain, maka dia duduk. Tapi untuk kita kalau belum mau meninggal aja nggak berdiri ya Bu, atau memang naudzubillah kita lagi memang sakitnya yang luar biasa nggak bisa berdiri, maka diperbolehkan duduk ya Bu ya. Jadi itu yang pertama tadi, rukun sholat adalah niat. Coba saya mau tes ibu-ibu dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sama-sama saja ya. Yo, sholat subuh, semangat ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya niatnya, niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Awas ya Bu, fardunya harus dibaca, harus di bawah niat. Karena kalau nggak di bawah niat itu tidak sah fardunya. Kalau mau dari awal gini, niat saya sholat fardu subuh nggak apa-apa. Ya sekarang sholat duhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Coba barisan depan sholat asar, nanti gantian belakang. 1, 2, 3. Usolli fardhu asri fardhul ashri. Ulangi. Usolli fardhul ashri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asyar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Coba barisan yang kedua sama yang ketiga. 1, 2, 3. Usolli fardhol arba'a. Semangat. Artinya saya niat sholat fardu asyar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sekarang sama-sama semuanya. Maghrib, usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Terakhir semangat sholat isya. Fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Masya Allah, itu baru yang wajibnya. Nanti sunat rawatib ya sebutkan, qobliyah ba'diyahnya. Sholat duha ya sebutkan ya, sholat sunnah duhanya, sunnah tahajudnya, sunnah awabin dan lain sebagainya. Sebelum ditambah lagi satu, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau sholat makmuman disebut ya? Oh, makmuman berarti tinggal ditambah aja, makmuman lillahi ta'ala. Begini ya Bu, jadi kalau kita mau dapat pahala berjamaah, kalau imam tidak jadi imam tidak masalah, tapi nanti kurang pahala berjamaahnya. Yang penting yang bagus jadi imam. Kan suka ada yang masbuk datang suka Noel ya, ikut makmum gitu. Nah kalau posisi jadi makmum, kalau dia tidak niat jadi makmum, dia pun ngikut ke imam, itu berjamaahnya
dapat, pahala jamaahnya enggak dapat. Jadi makmumnya itu niat makmumnya harus diucapkan. Karena bedanya sholat sendirian dan sholat berjamaah itu kan 27 derajat ya Bu. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah tidak banyak aktivitas lagi di rumah, boleh ke masjid ikut berjamaah. Kecuali ya ibu-ibu yang masih produktif kerja kan, ngojek antar jemput anak, nggak apa-apa, itu juga pahala ya Bu. Apalagi yang jauh tempatnya. Karena kalau zaman dahulu perempuan itu lebih utama sholatnya di rumah kata Rasulullah. Kenapa? Karena zaman dahulu itu zaman peperangan, takut jadi fitnah. Mau berjamaah malah nanti ditembak sama musuh. Kalau sekarang alhamdulillah ya Bu, udah merdeka, udah nggak ada lagi musuh dalam selimut juga mungkin ada kan. Nah jadi boleh silahkan ke masjid, keutamaannya sama aja. Begitu Ibu, silakan. Banyak pertanyaan Ustaz, jadi dua aja. Boleh Bu. Yang tadi yang Ustaz bilang nggak boleh bergerak 3 kali. Iya, betul. Tapi kalau kita bersin kan lebih dari 3 kali. Itu gimana? Bersin? Oh, kalau bersin mah nggak termasuk. Jadi yang dihitung gerakan itu gerakan tangan. Contoh ibu gatel, lagi sholat gatel. Nah usahakan garuk-garuknya itu jangan gini. Gak boleh, gini aja pakai ini. Mana yang gatelnya gini? Nah, tekan gitu. Jadi kalau yang termasuk gerakan yang membatalkan itu gerakan anggota tubuh. Kalau ini kan tidak termasuk. Jadi kalau ibu gini, gatel. Satu. Malah ada yang menyebutkan gini, ini udah 1, tak 1, turun 2. Berarti kalau ibu tak 1 lagi 3, turun 4, udah otomatis batal. Makanya kenapa ketika sholat itu benar-benar harus prepare. Kalau ada yang mau gatal lagi digaruk dulu. Ya gimana orang mau gatal mah? Refleks ya. Coba badannya diajak komunikasi. Dan itu Bu biasanya ada kebiasaan, apapun jadi kebiasaan habit ya. Contoh, kita biasa waktu mau sholat itu BAB. Nah itu kalau kita BAB waktu sholatnya jadi terlambat. Nah itu suatu waktu saya kadang suka nahan dulu 1 kali biar memutus kebiasaan. Mau sholat subuh itu ujung-ujung mules aja. Kenapa sih ini? Kadang itu godaan juga. Oh saya tahan aja 1 kali. Besoknya sembuh. Jadi kalau dihantarkan aja kan sayang. Kita sholat mau awal waktu gara-gara BAB jadi hilang waktu awal padilah sholat di awal waktunya gitu aja. Jadi kalau gerakan yang bersih apa paling gini. Wasim, udah itu mah enggak batal. Cuma yang jangan gini. Wasim. Kan beda bersin mau pilek atau beda bersin yang biasa. Kalau bersin biasa mah biasanya 1 kali doang. Kalau bersin mau pilek itu biasanya berulang-ulang. Nah kalau tahu kita memang sedang lagi tidak fit dan ini bersin mau pilek, kita jangan gini. Wasim. Ini udah 2, 1, 2. Wasim. Mau 5, 10 kali ya udah batal. Jadi nggak usah, kan memang sunnah ketika kita lagi mau bersin ditutup ketika bersin atau ketika kita nguap. Nguap kan sunnah kata Rasulullah, sunnah ditutup pakai punggung tangan. Kalau lagi sholat udah nggak usah, malah tahan aja kalau bisa nguapnya. Iya Bu, sebab ada hadisnya, setan menertawakan orang yang sholatnya sering nguap. Betapa dia lagi lagi menghadap Allah juga nguap aja. Coba ketika menghadap Pak Amsakar nguap terus, sopan nggak? Pak, saya dari mana? Kan nggak sopan. Ini di hadapan Allah nguap terus, makanya udah. Kalau mau sholat prepare yang benar-benar biar nggak malu-maluin gitu, nggak malu-maluin. Kata malaikat Rokib, mana ini udah tua kok sholatnya. Nggak lebih bagus lagi gitu. Jadi insya Allah, jadi yang membatalkan itu Ocan kalau lebih dari 3 kali ya. Kalau hanya gatal biasa atau di pipi. Nah itu, tapi awas, jadi gerakan ini pun 1, 2 gitu. Boleh? Oh. Nah, kalau sendawa lebih dari 3 kali itu
Sendawa. Oh, sendawa mah nggak masuk. Sendawa mah nggak masuk. Nggak masuk, bukan gerakan. Karena itu mah hanya refleks dari angin yang mau keluar. Gerakan mah ini tangan gerak, kaki gerak. Contoh anaknya lagi ajak main kanan kiri itu batal. Silakan. Ini kalau doa kunut itu kan banyak teman-teman ada yang doa kunut Diusap, ada yang enggak. Ya. yang bagus sebenarnya. Kalau saya pribadi enggak ngusap. Ada yang ngusap boleh, yang enggak pun enggak apa-apa. Itu keabdolan mungkin karena terbiasa habis doa kita. Amin, gitu ya. Kalau habis kunut saya mah langsung ini. Tapi tidak menyalahkan pula yang ngusap nggak apa-apa. Itu kan hanya keabdolan aja. Mungkin kebiasaan beliau habiskan kita habis doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kan kunut itu doa ya. Jadi refleks sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Boleh silahkan. Tapi tidak apa-apa. Jadi dua-duanya pun enggak jadi soal, enggak jadi masalah. Kalau kita ikuti imam ada kunut tuh nih. Apakah kita diikuti baca imam itu udah kunut atau cuma diam saja? Mengaminkan. Sunnahnya mengaminkan, tapi pas nanti sholawat kita baca. Kan Allahumma hdina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin. Pokoknya waktu amin kita sunnah mengaminkan karena kita posisi jadi makmum. Tapi kalau pas imam sallallahu ala sayyidina Muhammadin kita baca sholawat juga iya. Iya, baca sholawat juga. Ya, Allahumma sholli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Enggak apa-apa boleh, yang penting kan dia baca sholawatnya terus mengaminkannya juga. Oh jadi imam Allahumma hdina fi man hadaita ikut boleh. Kita enggak ngikutin mengaminkan boleh. Karena posisi kita makmum. Seperti dalam surat Al-Fatihah pas imam baca Al-Fatihah sunnahnya kita menyimak. Pas waladdallin. Amin. Baru di sanalah kita tugasnya membaca Al-Fatihah. Jadi pas imam membaca ya. Amin. Berarti kan kita Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah itu terakhir amin lagi. Amin lagi. Itu kan mengaminkan dalam Al-Fatihah itu sunnah, kesunahan. Karena Fatihah itu kan kumpulan dari 30 juz dalam Al-Qur'an dirangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum dari bismillah. Bismillah dirangkum dalam kalimat ba. Jadi kalau kita mempelajari Al-Qur'an itu enggak akan ada habisnya, enggak ada waktu kita untuk gosip. Kalau kita benar-benar mengkaji ilmu Al-Quran yang sangat amat luar biasa. Silakan ada lagi? Boleh? Masalah kunut ya. Masalah apa? Kunut. Ya. Imam itu kalau di tengah-tengah surat kunut itu suaranya lebih lembut. Oh itu dia lagi sholawat. Kita tetap amin kan? Baca sholawat aja Bu ikutan. Wa sallallahu alaihi. Kan biasanya gini, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait Barakta Rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik gitu kan. Baru imam dipelanin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala washabihi wabarakatuh. Ada yang langsung sujud, ada yang nambah lagi dengan doa yang lain. Jadi nggak apa-apa kalau imam sudah melembutkan suaranya berarti beliau lagi baca sholawat. Kita ikut sholawat aja. Ada lagi? Nggak denger, ibu terlalu soft spoken. Coba ibu agak dulu. Gimana? Oh kebelet. Oh ibu pakai mic. Terima kasih saja. Niat Allah kita bukan air itu belakangan
terus kita ambil produk selama itu kalau selasa mau ini Oh, kebelet terus. Udah 3 kali takbiratul ihram, bolak-balik. Pertanyaannya, bener nggak pas ke belakang pipis atau perasaan aja? Oh, berarti tahan aja sesekali mah untuk memutus. Itu kadang setan itu nggak dari atas, dari bawah. Coba. Boleh nggak apa-apa karena itu biasanya bawaan. Ya mungkin semi-semi was-was gitu. Ini udah belum? Aduh ini kok mau pipis padahal pipisnya mah enggak gitu. Jadi udah aja ibu lanjut aja. Lawan aja bu, itu setan itu. Lanjut aja ya. Terlebih kalau memang benar udah ke belakang malah jadi hilang. Itunya rasa mau pipis kok enggak ada ya. Nah itu memang setan. Nah untuk dilaimin kita aja lawan aja bu. Lanjut aja. sedikit sekarang mulai kalau kita ada masalah itu terus kayak mau buang angin terus ditahan boleh nggak ya? Oh iya siap. Ibu dalam masalah nahan buang angin ada hukumnya. Kalau masih rokaat pertama sunnah dibuang. Biar ibu wudu lagi. Tahan aja. Sebentar lagi kok. Udah 80%, 95% malah ya. Jadi boleh menahan. Cuma ibu perhatikan. Kalau bisa itu hanya sesekali atau kebiasaan. Kalau kebiasaan ini takutnya jatuhnya jadi was-was ya, itu mah dari setan. Tapi kalau sesekali memang ini mau buang air, maka sunnah buang air dulu aja. Jadi sebelum sholat nih bu, daripada ibu nanti nahan buang angin, mending ibu ke kamar mandi aja, BAB aja dulu, biar ngemplong ya bu. Gitu. Sama halnya ketika lapar, ibu mau sholat tapi kok lapar, sunnah makan dulu. Mending lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan ya bu. Jadi makanya kalau ibu habis dari mana, aduh lapar, utamakan makan aja dulu. Daripada lagi pas mau sholat, aduh ya Allah itu gulainya keburu dingin ya Allah. Maka itu nanti kemana? Makan aja dulu habis makan baru laksanakan sholat. Gitu bu, paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita sudah belajar bab rukun sholat. Baru 3 ya bu ya. Insya Allah di bulan depan kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, semuanya panjang umurnya, berkah rezekinya, dan insya Allah Allah ridhoi setiap langkah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lisawjina wa lijami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkah dan penuh manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto dulu boleh? Senyum. Ibu yang sini. Oh ya, di video aja. Buat ini, buat YouTube. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Ini namanya ibu-ibu cantik solehah. Bahagia, bahagia. Semangat. Ya, harus semangat. Harus semangat.